Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita bisa sempat hadir pada perkuliahan pada siang hari ini. Tanpa pula kita kirimkan salawat beserta salam kepada junjungan Nabi Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, adapun judul materi yang kami akan paparkan yaitu tentang strategi pembelajaran kontekstual teaching and learning. Baik, saya selaku moderator dan pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi kontekstual teaching and learning. Definisi kontekstual teaching and learning. Kata kontekstual berasal dari kata konteks yang berarti hubungan, konteks, suasana dan keadaan konteks. Kontekstual berarti teralami oleh siswa. Konteks teaching and learning dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang mengandung arti yang berkenaan, relevan dengan hubungan atau kaitan langsung mengikuti konteks yang membawa maksud, makna dan kepentingan. Konteks teaching and learning adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkan dengan situasi kehidupan. Pembelajaran kontekstual adalah suatu pembelajaran yang menekankan kepada proses keterlibatan siswa secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan menghubungkannya dengan situasi kehidupan nyata sehingga mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan nyata. Ada beberapa pengertian atau definisi yang dikemukakan oleh para ahli tentang definisi kontekstual teaching and learning. Salah satunya yaitu Alain B. Johnson merumuskan pengertian kontekstual teaching and learning sebagai sistem pendidikan atau sistem kontekstual teaching and learning adalah sebuah proses pendidikan yang bertujuan untuk menolong para siswa melihat makna di dalam materi akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka, yaitu dengan konteks keadaan pribadi, sosial dan budaya mereka. Untuk mencapai tujuan ini, sistem tersebut meliputi 8 komponen berikut, yaitu membuat keterkaitan yang bermakna, melakukan pekerjaan yang berarti, melakukan pembelajaran yang diatur sendiri, melakukan kerjasama, berpikir kritis dan kreatif, membantu individu untuk tumbuh dan berkembang, dan mencapai standar yang tinggi dan menggunakan penilaian autentik. Dengan demikian, kontekstual teaching and learning atau pembelajaran kontekstual merupakan konsep belajar dan mengajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk menjelaskan tentang prinsip penerapan pembelajaran kontekstual. Untuk membacakan materi saya mengenai prinsip penerapan pembelajaran kontekstual teaching and learning. Berbagai pengamatan ilmiah tidak teliti dan akurat menunjukkan keseluruhan alam semesta ditopang dan diatur oleh 3 prinsip, yaitu saling bergantungan, diferensiasi dan pengaturan diri sendiri. Bukan sekedar suatu abstraksi, prinsip-prinsip ini mengatur dan menopang segala sesuatu, termasuk semua sistem kehidupan, organisasi-organisasi manusia seperti keluarga, tempat kerja, sekolah dan lingkungan sekitar. Adalah sistem kehidupan dan karena itu juga mengikuti 3 prinsip. Kemudian yang selanjutnya yaitu beragam elemennya sesuai dengan 3 prinsip di atas. Pertama itu prinsip saling bergantungan. Menurut para ilmuwan modern, segala sesuatu di dalam semesta saling bergantung dan saling berhubungan. Segalanya baik manusia maupun bukan manusia. Benda hidup dan tak hidup terhubung
suatu dengan yang lainnya. Di dalam konteks teaching and learning, prinsip saling bergantungan mengajak para pendidik untuk mengenali keterkaitan mereka dengan pendidik yang lainnya, dengan siswa-siswa, dengan masyarakat, dan dengan bumi. Prinsip itu meminta membangun hubungan dalam semua yang mereka lakukan. Prinsip itu mendesak bahwa sekolah adalah sebuah sistem kehidupan dan bagian-bagian dari sistem itu adalah para siswa, guru, pegawai administrasi, orang tua, dan teman-temannya. Kemudian yang kedua yaitu prinsip diferensiasi. Kata diferensiasi merujuk pada dorongan terus-menerus dari alam semesta untuk menghasilkan keragaman yang tak terbatas. Perbedaan dan keunikan, semakin kita meneliti suatu hal tertentu, semakin kita menemukan ciri-ciri yang membedakannya dari yang lain. Prinsip diferensiasi di dalam konteks dual teaching and learning. Prinsip diferensiasi mendorong akan semesta menuju keragaman yang tak terbatas. Hal itu menjelaskan kecenderungan entitas yang berbeda untuk bekerja sama dalam bentuk yang disebut dengan simbiosis. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip pengaturan diri. Prinsip pengaturan diri menyatakan bahwa setiap entitas yang terpisah di dalam semesta memiliki sebuah potensi bawaan, suatu kewaspadaan atau kesadaran yang menjadikannya sangat berbeda. Prinsip pengaturan diri di dalam konteks teaching and learning meminta para pendidik untuk mendorong setiap siswa untuk menyalurkan seluruh potensinya. Untuk menyesuaikan dengan prinsip ini, sasaran utama sistem kontekstual teaching and learning adalah menolong para siswa mencapai keunggulan akademik, memperoleh keterampilan karir, dan mengembangkan karakter dengan cara menghubungkan tugas sekolah dengan pengalaman serta pengetahuan pribadi. Baik, itu materi dari saya kembali untuk dari. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran kontekstual teaching and learning atau singkatan dari CTL. Setiap pendekatan pembelajaran memiliki karakteristik yang berbeda. Pembelajaran konseptual memiliki beberapa karakteristik yang khas yang membedakannya dengan pendekatan pembelajaran lain. Belajar mengidentifikasi beberapa karakteristik pendekatan konseptual sebagai berikut. Yang pertama yaitu bersandar pada memori mengenai ruang. Yang kedua, mengintegrasikan berbagai subjek materi atau disiplin. Yang ketiga, nilai informasi didasarkan pada kebutuhan siswa. Keempat, yaitu menghubungkan informasi dengan pengetahuan awal siswa. Dan yang terakhir yaitu penilaian sebenarnya melalui aplikasi praktis atau pemecahan masalah nyata. Center of Penres menyampaikan 5 strategi bagi pendidik dalam rangka penerapan pembelajaran kontekstual, yaitu yang pertama, belajar dikaitkan dengan konteks pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, belajar ditekankan kepada pengalian, penemuan, dan penciptaan. Yang ketiga yaitu belajar bila mana pengetahuan dipresentasikan di dalam konteks pemanfaatannya. Yang keempat yaitu pembelajaran melalui konteks komunikasi interpersonal, pemakaian bersama, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu belajar melalui pemanfaatan pengetahuan di dalam konteks atau situasi baru. Sedangkan Ditjen
Dasman menyebutkan 7 komponen utama pembelajaran konseptual, yaitu yang pertama, pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas atau sempit dan tidak amburadul. Pengetahuan bukanlah seperangkat fakta-fakta, konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Kemudian yang kedua yaitu menemukan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, melainkan hasil dari penemuan sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu bertanya. Pengetahuan dimiliki seseorang selalu bermula dari bertanya. Bagi guru, bertanya dipandang sebagai kegiatan untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Dan yang kemudian ketiga yaitu masyarakat belajar. Hasil pembelajaran diperoleh dari kerjasama dengan orang lain. Guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian yang kelima yaitu pemodelan. Dalam pembelajaran keterampilan atau pengetahuan tertentu, ada model yang bisa ditiru. Guru dapat menjadi model, misalnya memberi contoh cara mengerjakan sesuatu. Tetapi guru bukan satu-satunya model, artinya model dapat dirancang dengan melibatkan siswa. Misalnya siswa ditunjuk untuk memberi contoh pada temannya, atau mendatangkan seseorang di luar sekolah, misalnya mendatangkan veteran kemerdekaan di kelas. Kemudian yang keenam yaitu refleksi. Cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa-apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir yaitu penilaian yang sebenarnya. Kemajuan belajar dinilai dari proses, bukan serial hasil, dan dengan berbagai cara. Penilaian dapat berupa penulisan tertulis, dan penilaian berdasarkan perbuatan, penugasan, produk, dan portofolio. Itulah yang bisa materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan dan langkah-langkah pembelajaran CTL. Langsung saja, ada 5 model pembelajaran menurut Beck dan Erikson. Yang pertama itu ada problem based learning, yang dimana problem based learning ini pembelajaran berbasis masalah. Kemudian ada comparative learning, yang dimana itu pembelajaran komparatif. Kemudian ada project basic learning, yang dimana itu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian selanjutnya ada service learning, yang dimana pembelajaran ini berbasis pelayanan. Dan selanjutnya ada role based learning, yaitu pembelajaran berbasis kerja. Kemudian ada pelaksana kegiatan mengajar oleh CTL guru untuk dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan bahan materi ajar. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama itu ada pendahuluan, ada input lapangan, dan yang terakhir itu adalah penutup. Baik, itulah tadi penyampaian saya tentang pendekatan dan langkah-langkah pembelajaran CTL. Sekian dari saya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan teori belajar pendukung pembelajaran CTL. Dan di mana itu terbagi 4. Yang pertama itu teori discovery learning dari penggunaan. Jadi gurunya mengungkapkan 4 tema pendidikan, yaitu pentingnya arti struktur pengetahuan, kesiapan aktivitas, nilai instruksi dalam proses pendidikan, dan motivasi atau keinginan untuk belajar. Nah, guru menekankan adanya pengaruh kebudayaan terhadap tingkah laku seseorang. Dengan teorinya yang disebut discovery learning, guru mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan efektif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep, teori, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupannya. Nah, kemudian ada 3 tahap yang dilakukan oleh melihat lingkungan. Yang pertama itu tahap enaktif. Jadi seseorang melakukan aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitarnya. Maksudnya memahami dunia sekitarnya. Anak itu menggunakan pengetahuan motorik. Kemudian yang kedua itu tahap ikonik.
Jadi seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Kemudian terakhir itu tahap simbolik, yaitu seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan logika. Kemudian yang kedua itu teori meaningful learning dari Ausubel. Jadi menurut Ausubel, belajar merupakan asimilasi bermakna. Jadi siswa mengasimilasi materi pelajaran dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Jadi dalam peristiwa pembelajaran tersebut diperlukan adanya faktor motivasi dan pengalaman emosional. Kemudian ketiga itu teori perkembangan dari Piaget. Jadi teori ini jadi saya lanjut. Jadi Piaget mempelajari cara berpikir pada anak. Jadi ia membahas tentang aspek perkembangan intelektual pada anak. Jadi menurut Piaget ada 3 aspek perkembangan intelektual anak, yaitu struktur, isi, dan fungsi. Kemudian kita masuk ke keempat itu teori belajar Vygotsky. Jadi untuk mengetahui jalan pikir seseorang itu harus dimengerti dari latar belakang, latar sosial budaya dan sejarahnya. Nah, menurut Vygotsky, perolehan pengetahuan dan perkembangan kognitif seseorang sesuai dengan teori sosiokinesis, yaitu dimensi kesadaran sosial bersifat primer, sedangkan dimensi individualnya itu bersifat sekunder. Jadi artinya pengetahuan dan perkembangan kognitif individu berasal dari sumber-sumber sosial di luar dunia. Hal ini tidak berarti bahwa individu bersikap pasif dalam perkembangan kognitifnya, tetapi ditekankan pada pentingnya peran aktif seseorang dalam konstruksi pengetahuannya. Jadi itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oleh pemateri terakhir yang membahas tentang teori belajar pendukung pembelajaran sosial. Baik, setelah dari pemaparan materi, selanjutnya saya membuka sesi diskusi atau sesi tanya jawab kepada teman-teman yang kurang memahami materi kami. Saya persilakan untuk bertanya. Materi yang sempat kami paparkan, kekurangan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.